Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala bikulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihil kitaba 'azaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الخليفة عدما وعربا وأزكاهم حسبا ونسبا وعلى آله وأصحابه السادة النجبا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتخنة بعقيقته وتذبح يوم سابعه وتخلق وتسمى. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenananlah di sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bermuajahah dalam rangka walimatul aqiqah, yakni dari cucu kami, ananda kami yang diberi nama Ryuga Aslan Sanir, putra dari Bapak Pausan Yuda Ananto dan Ibu Nadela Laila Akhdi. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Rusdianto, yang kami hormati para asatidz, wabil khusus Bapak Ustaz Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Abdul Razak, yang kami hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Muhassin, yang kami hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustaz Mujamil, dan Bapak pengatur acara, para asatidz, para hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pada hari ini kita berkumpul dan berdoa semua untuk keselamatan Ananda Ryuga Aslan Jenar. Mudah-mudahan dari putra Bapak Pausan Yuda Ananto dan Ibu Nadela ini akan menjadi anak yang soleh dan begitu juga berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jamaah sekalian, ya perlu di sini saya memperkenalkan diri dulu. Jadi tadi protokol salah mulu tuh. Ya. Nama saya sebetulnya Ahyadi Abdul Goni. Ada marganya juga. Saya marganya Simatupang. Ya kenapa? Karena kalau Ustaz tuh biasanya emang marganya Simatupang. Tahu Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Ya. Jadi kalau Ustaz Simatupang tuh, pokoknya kalau Ustaz marganya Simatupang dah. Siang malam tunggu panggilan. Itu namanya Ustaz. Ya, jadi usaha tambah berkah. Duh ya, mudah-mudahan. Ini pada saat kita dalam kehidupan di rumah tangga, dulu pernah Nabi Zakaria alaihissalam ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena Nabi Zakaria alaihissalam lama berumah tangga, dia belum dikaruniai anak. Sampai dalam doanya, Rabbi inni wahanal azmu wasta'ala ar-ra'su sayba walam akum bidu'aika Rabbi saqiyan. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku sudah dalam keadaan lemah, rambutku sudah dalam keadaan memutih, tapi aku tidak berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, Nabi Zakaria selalu memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai anak yang nanti akan menjadi kelanjutan keturunannya. Kenapa? Karena salah satu tujuan kita dalam kehidupan berumah tangga ini sebagaimana tergambar dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, ana ubaqi yaumal qiyamah bikasratil umam. Aku bangga nanti pada hari kiamat dengan banyaknya umat. Itu artinya apa? Ya, kita diantaranya pada saat kita berumah tangga ini kita bertujuan untuk memiliki anak keturunan. Nah, oleh karena itu dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan, hakul walid alal walad salasah. Hak orang tua terhadap anak itu ada 3. Nah, dari 3 ini, yang pertama ayyuh sana ismuhu, jadi memberi nama yang bagus. Jadi kenapa? Karena kita harus memberi nama yang bagus. Itu nanti pada saat dalam kehidupan alam akhirat masing-masing kita dipanggil dengan nama kita masing-masing. Jadi kalau nama kita bagus, artinya apa? Jadi saat itu pun kita artinya dalam keadaan yang puas. Nah, begitu juga kita sebagai orang tua wajib ini memberi anak akan nama yang bagus. Ya, bagus juga artinya apa? Ini dalam artian bisa kita pahami, bisa kita mengerti, bukan sekedar bagus saja. Kenapa? Karena orang banyak tuh ngasih namanya bagus tapi nggak tahu artinya. Ada begitu kira-kira? Ada. Nama anaknya Michael, tahu artinya? Nggak tahu kan gitu? Ya. Nah, ini cucu kami ya, cucu Bapak Rusdianto, ini diberi nama Ryuga. Tahu artinya Pak Ryuga? Ah, tahu nggak? Nah, Porus tahu nggak nih? Nah, ini kalau dilihat dari bahasanya bahasa Jepang nih. Jadi bapak ibunya kali udah buka-buka di Google kali itu. Ya. Jadi bahasanya bahasa Jepang. Ryuga itu artinya anak pertama. Anak pertama yang sukses, yang berhasil, yang kaya raya. Tuh, namanya Ryuga. Lalu banyak kalau nama-nama Jepang itu, ya, nama-nama yang bagus. Ya nggak tahu orang tuanya tahu apa enggak nih, kalau memang dari bahasa Jepang. Ya, terkasih nama Ryuga aja kan gitu. Nah, kemudian ada aslannya nih. Aslan tuh kalau kita lihat asalnya dari bahasa Turki. Ya, ya kalau bapak-bapak tanya sama saya, kok tahu kan gitu. Nah, saya buka Google kan. Ya. Tahunya saya juga dari Google kan gitu. Jadi bahasa Turki. Jadi kalau Turki itu ya di sana dulu namanya Cordova. Ya, Turki. Ya, Spanyol dulu. Turki gitu. Jadi bahasa Turki itu asal kata dari asal bahasa Arabnya, artinya singa. Ya. Jadi singa itu bisa diartikan pemberani. Makanya kalau orang-orang Arab banyak namanya Asad itu. Ya, ada salah seorang presiden Syria itu namanya Abdul Asad. Jadi hamba singa, hamba yang pemberani. Ini dari nama yang bagus ini, itu adalah merupakan sesuatu kewajiban kita yang harus kita berikan kepada anak-anak kita pada saat kita memberikan nama. Kenapa? Karena ini dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan, kullu mauludin murtahinatun bi aqiqatihi. Jadi setiap bayi yang baru dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya. Jadi kalau kita punya anak baru lahir, itu anak kita dalam keadaan tergadai. Selama dia belum diakikahkan, artinya masih dalam keadaan tergadai.
makna tergadai ini kalau banyak menurut pendapat para ulama, jadi kalau anak kita belum kita tebus dengan akikahnya, itu nanti pada saat dalam kehidupan alam akhirat ini anak nggak bisa memberi syafaat kepada kita orang tua, pertolongan doa itu nggak sampai, nggak bisa mereka memberikan syafaat kepada kita orang tuanya. Makanya di sini Nabi kita Muhammad SAW ini sampai mensunahkan untuk kita sebagai umatnya ini melakukan akikah dari anak-anak kita yang baru dilahirkan. Kapan waktunya kita melakukan akikah? Dalam hadis Nabi tadi dijelaskan Yaumaz sabihi, yakni pada hari ke-7. Tuh sunahnya kita mengakikahkan anak-anak kita yang baru dilahirkan pada hari ke-7. Kalau misalnya kita belum mampu di hari ke-7, bisa kelipatannya di hari ke-14. Kalau nggak bisa di hari ke-14, kelipatannya lagi hari ke-21 dan seterusnya. Tuh pendek kata, selama kita punya anak belum akil balik, masih ada kesunahan kita untuk melakukan akikah untuk anak-anak kita. Ya, kalau laki-laki usia balik biasanya 14 tahun. Kalau perempuan biasanya 9 tahun. Jadi kalau kita punya anak laki-laki sebelum 14 tahun, itu masih dapat kita kesunahan untuk melakukan akikah. Ya, abang kalau misalnya 14 tahun kita ngumpulin duit sehari 10.000 tuh, belum juga dapat untuk beli kambing 2 kalau anaknya laki-laki. Ya, atau kambing 1 kalau anaknya perempuan. Nah, cuma terkadang kita sekarang umat Islam ini kita jauh dari tuntunan ajaran agama Islam. Bahkan kita banyak melakukan apa yang sebetulnya bukan itu dari ajaran agama Islam. Untuk akikah nggak ada, tapi bocah pada saat 1 tahun ada diperayain ulang tahun. Ada di sini yang begitu nggak? Ada nggak? Ya kalau ulang tahun hukumnya apa tuh? Nggak ada ketentuan hukum dalam ajaran Islam. Nah, yang ada itu akikah. Nah, oleh karena itu, kalau kita betul-betul memahami ketentuan hukum yang ada, ini hukum akikah itu adalah sunnah muakkadah, jadi sunnah yang dikuatkan. Nah, kemudian pada saat akikah itu, jadi begitu habis diakikahkan, ya setelah bayi berumur 7 hari, kemudian rambutnya dicukur. Nah, makanya tadi kita itu habis melakukan acara yang namanya disebut gunting rambut. Nah, dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, dulu Nabi itu mencukur rambut cucunya Hasan dan Husain. Kemudian begitu dicukur habis, kemudian ditimbang berapa dari rambutnya itu. Ya, gram atau kilo. Ada orang rambutnya 1 kilo kira-kira. Kalau bayi ada nggak kira-kira? Ya kalau bayinya kayak Ahmad Albar mungkin bisa 1 kilo gitu ya. Nah, itu ditimbang. Nah, begitu ditimbang dibelikan perak. Nah, nanti peraknya dijual, itu disedekahkan kepada para fakir miskin. Ini. Nah, kemudian baru waktu samba baru diberi nama. Kalau kita terbalik tuh. Jadi bayi baru lahir udah ada namanya. Padahal nama itu habis akikah, gunting rambut baru dikasih nama. Kalau kita nama dulu, ya, baru bayi ada langsung dikasih nama. Padahal kalau melihat dari ketentuan hadis Nabi, jadi bayi itu dalam usia dia 7 hari sebelum diakikahkan itu lonim, tahu lonim, tanpa ada nama. Nah, udah habis akikah, rambutnya dicukur, kemudian baru digunting, baru dikasih nama. Ini nama yang baik. Yang pertama itu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kemudian yang kedua, ada kewajiban orang tua terhadap anak. Nah, ini memberikan nafkah, makan minum untuk anak-anaknya dari makanan yang sifatnya baik menurut ketentuan ajaran agama.
Sekarang di kita banyak orang yang mengatakan, ayo kita makan yang bergizi. Nah, sebetulnya dalam Al-Quran Allah menyatakan halalan thayyibah, yang baik lagi, yang halal lagi baik. Kenapa? Kalau makanan yang sifatnya baik bergizi belum tentu halal, tapi kalau yang halal itu udah pasti baik. Nah, makanya Al-Quran menekankan halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Kenapa kita harus memberi makan kepada anak-anak kita dengan harta yang halal, dari makanan dan minuman yang kita berikan kepada anak-anak kita? Karena dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dinyatakan, kullu lahmin nabata minal haram pannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, dari makanan minuman yang haram, maka api neraka itu lebih utama. Ada suatu pengalaman saya, Pak. Saya ini waktu ngajar di Sanawiyah. Waktu ngajar di Sanawiyah, ini ada murid. Itu murid itu bandelnya udah luar batas dah. Dan dia kata dia nggak pernah masuk sekolah, tapi dari rumah bilangnya pergi ke sekolah. Nah, begitu juga kalaupun dia ada di sekolah, terus lalu dia bikin onar sama kawan-kawannya, sehingga apa? Mengganggu proses belajar mengajar. Nah, sampai akhirnya apa? Saya panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Nah, pada saat orang tuanya saya panggil ke sekolah, jadi usut punya usut, orang tuanya ini rupanya dia mengembangkan bisnis yang sifatnya haram. Dia mengembangkan uang riba. Jadi meminjamkan uang kepada orang lain, ya, kemudian pada saat orang meminjam itu ada ganti yang lebih. Kenapa? Karena yang namanya riba itu asyadah. Riba itu bertambah. Jadi kalau kita meminjamkan uang kepada orang misalnya 500.000, diganti misalnya 50.000, kita minta ganti 50.000, 550.000, itu namanya riba. Kalau ada di akad di muka, pada saat kita pinjam meminjam ada lebih dari apa yang kita pinjam, itu namanya riba. Orang banyak tuh, ya, ojol, tahu ojol, ya, kemudian juga judol, ada sekarang ini bang emok, tahu bang emok, banyak juga tuh, ya, atau bangke, bang keliling kan gitu, ya. Ah, itu sifatnya itu riba. Kenapa? Kalau kita pinjam misalnya 1 juta, nah di situ ada akad antara peminjam dengan yang meminjamkan. Nanti ibu pinjam 1 juta, ganti 1 bulan 1.200.000 misalnya. Nah, itu namanya riba. Nah, oleh karena itu, dengan kita memakan dari harta yang haram ini, itu mempengaruhi jiwa anak-anak kita. Nah, akhirnya apa? Saya bilang kepada bapaknya ini, ya bapak, saya siap untuk mendidik anak bapak, walaupun keadaannya seperti ini, saya akan berusaha. Tapi bapak juga harus berusaha. Bagaimana bapak bisa dalam kehidupan keseharian bapak untuk memberikan nafkah kepada anak bapak dengan cara yang halal. Alhamdulillah, ini bapaknya mau mendengar. Akhirnya apa? Ditinggalkan tuh praktek ribanya. Nah, akhirnya beberapa bulan kemudian tuh anak tiba-tiba yang tadinya nakal, bandel, luar kepala, akhirnya dia betul-betul menjadi anak yang baik. Nih, makanya kadang-kadang kita doa. Dalam doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniai kami anak yang soleh. Nah, sementara kita nggak bisa memberikan anak-anak kita dari makan minum, dari makanan yang halal. Akhirnya apa? Doa yang kita panjatkan itu sifatnya mantul. Jadi artinya apa? Tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pesantrenin tuh bocah, ya, karena di rumah katanya nakal. Akhirnya apa? Bapaknya masih di sana, nganterin anaknya udah pulang lagi ke rumah. Ada yang begitu kira-kira? Ini, kenapa? Nah, disinilah makanya. Jadi dari makanan-makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita, ini kewajiban kita sebagai orang tua itu untuk memberi makan makanan yang baik. Nah, kemudian yang ketiga,
Ini tatkala kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, ini kita hendaknya memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, adibu auladakum, didik anak-anak kamu, li'annahum makhluquna li zamanin laisa li zamanikum, karena bahwasanya mereka adalah makhluk yang hidup bukan pada masa kamu. Ini sekarang kita di tahun 2025, ya. Jadi keadaan perekonomian kita, keadaan kita dalam bekerja sudah dalam keadaan yang amat sangat sulit. Ya, kalau kita lihat banyak pabrik-pabrik yang tutup kan gitu, karyawannya di PHK. Nah kemudian juga kenapa? Karena fungsi dari mesin-mesin itu banyak yang menggantikan fungsi manusia. Saya ingat dulu waktu jalan tol, ya, itu di setiap gerbang tol itu pasti ada penjaganya, gitu nggak? Ya, tuh kalau di jalan tol itu biasanya kalau yang jaga malam tuh, ya nggak pada pakai BH, kalau siang pada pakai BH. Saya lihat tuh, ya, kalau siang nih penjaga tol pada pakai BH kok, malam enggak kan gitu. Kenapa? Kalau siang AWW, malam laki-laki kan gitu. Iya, masa laki-laki pakai BH kan gitu. Ya. Nah itu akhirnya apa? Tuh, karena adanya mesin sekarang, tinggal tap saja, tuh penjaga akhirnya diberhentikan. Ini dalam hadis Nabi dikatakan, li'annahum makhluquna li zamanin laisa li zamanikum. Mereka itu makhluk yang hidup di masa mereka, bukan di masa kamu. Entah kalau bisa lihat 10 tahun ke depan, ya sekarang kita kalau mau belanja saja tuh kita cukup ya pencet HP kan gitu, kita pesan kemudian belanjaan itu datang. Berapa banyak coba kalau kita lihat warung-warung, toko-toko, ya bahkan ada minimarket yang tutup. Tuh 10 depan ke depan bagaimana dengan ilmu teknologi, dengan segala kemajuan yang ada. Nah kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, niscaya mereka akan tergerus dengan zaman. Oleh karena itu bekali anak-anak kita dengan ilmu. Ada dikatakan iptek, ilmu pengetahuan, ada dikatakan imtak, jadi ilmu pengetahuan dan takwa. Kenapa? Karena menurut Einstein, ilmu tanpa agama akan buta. Agama tanpa ilmu akan lumpuh. Ini harus ada balance, keseimbangan. Kenapa? Karena kalau kita mendidik anak-anak kita cuma sekedar ipteknya saja, ilmu pengetahuan teknologi saja, ini mereka akan buta. Jadi mereka cuma berusaha bagaimana menumpuk harta, lupa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Sampai ada batas kejenuhan mereka. Di tengah-tengah kekayaan harta yang melimpah, ini mereka dalam keadaan yang akhirnya di situ sampai batas, sehingga apa? Tanpa sadarkan diri mereka banyak yang binasa. Coba kalau kita lihat artis-artis, ya, dengan hidupnya yang glamor, tuh karena tidak dibekali dengan iman, nah akhirnya mereka di tengah-tengah kemewahannya mereka dalam keadaan yang celaka. Nih di samping ilmu agama, ya, kemudian ilmu umum, kemudian juga ilmu agama. Nah kemudian kewajiban kita juga sebagai orang tua, ini hendaknya kita memberi contoh kepada anak-anak kita, khususnya dalam kehidupan rumah tangga kita. Kenapa? Karena orang tua adalah cerminan bagi anak-anaknya. Nah, makanya kalau kita lihat dari dakwah Islam yang dikembangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini dari Mekah bahkan sampai ke seluruh dunia, karena Nabi kita Muhammad SAW ini selalu memberikan dengan contoh pada dirinya. Ibda binafsik, beri contoh dengan diri kamu sendiri. Termasuk kita ini orang-orang tua, ya. Kalau kita punya anak, kita hendaknya bisa memberi contoh kepada anak-anak kita agar mereka itu bisa bertindak, melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan ketentuan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Karena perkataan ini
yang kita ucapkan itu kalau dilihat dari survei itu nilainya kurang lebih sekitar cuma 50%. Tapi kalau tindakan perbuatan yang kita lakukan ini bagi orang lain itu nilainya kurang lebih hampir sekitar 99%. Nah makanya Nabi kenapa sampai diikuti oleh kebanyakan manusia dan kemudian menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi selalu memberikan dengan contoh. Contohnya pada saat Nabi dalam suatu peperangan itu para sahabat mengeluh kepada Nabi, ya Rasul, saya dalam keadaan lapar, saya sudah 2 hari belum makan. Dibuka perut sahabat, ini dalamnya diganjal dengan batu. Kenapa? Karena belum makan selama 2 hari, 2 batu diganjal perutnya. Nah, Nabi akhirnya apa? Pada saat itu pun Nabi membuka perutnya. Begitu perut Nabi dibuka, itu ada 5 batu. Artinya apa? Lebih lapar Nabi apa sahabat tadi? Nabi. Nah makanya dalam prinsip Nabi ini, ya kalau Nabi orang yang kaya, orang yang terakhir dalam kaya nih. Nabi orang yang miskin, orang yang pertama dalam miskinnya dibandingkan dengan para sahabat dan umatnya. Bahkan ada doa Nabi yang gak pernah kita amalkan nih. Robbi ahyina miskinan. Ada kita doa begini, wahai Tuhanku, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Ada nggak? Tuh Nabi doanya padahal tuh. Coba kita nggak pernah doa Nabi seperti itu. Wa amitna miskinan, matikan kami dalam keadaan miskin. Kita nggak pernah. Kalau kita doanya muluk-muluk deh. Allahumma in kana rizki fis sama fa andilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin. Padahal jauh banget tuh nih. Minta turunin juga. Wa in kana qalilan faqasirhu, kalau rezeki saya sedikit banyak. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau rezeki saya haram sucikan. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki saya jauh deketin tuh doa kita. Ya, beda sebetulnya yang Nabi ajarkan. Ini ya. Jadi ibda binafsik. Orang tua, bagaimana kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Sekarang anak-anak sekarang kritis, Pak. Kalau misalnya bapak di rumah lagi lihat TV sama ibunya, sama anak-anak, datang waktu maghrib ngomong sama anaknya, tong ke masjid lo udah ajan. Bapaknya masih depan TV, ibunya masih depan TV, berangkat nggak tunggunya? Berangkat nggak? Nggak berangkat. Apa kata anaknya? Bapak aja masih depan TV, gitu kan? Masa saya disuruh sholat ke masjid kan gitu. Coba kalau misalnya kita ambil kain, ambil baju, kita pakai rapi, anak kita pada saat itu kita ajak, ayo kita ke masjid, udah waktu maghrib, mau nggak tuh bocah kira-kira? Ini ya. Jadi beri contoh kepada anak-anak kita, itu sebagai tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi doa kita yang kita panjatkan, yang pertama tadi dari makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Tatkala kita menginginkan anak-anak kita yang menjadi anak yang soleh. Kemudian yang kedua, yakni tanggung jawab kita tadi dengan memberikan contoh kepada anak-anak kita yang baik, maka anak-anak kita pun akan menjadi anak yang baik. Kenapa sekarang banyak anak-anak yang dalam keadaan mereka nakal, berperilaku di luar batas? Karena rata-rata dari orang-orang tua mereka ini tidak lagi memberikan contoh yang baik kepada mereka. Bahkan secara materi kadang-kadang cukup diberikan oleh mereka dalam bentuk harta dan uang, tapi yang namanya kasih sayang itu jarang diberikan oleh mereka orang tua. Nah ini makanya di sini kita sebagai orang tua, bagaimana pendekatan kita kepada anak agar nanti anak kita betul-betul menjadi anak yang baik, anak yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahu khairul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian tadi sedikit